SM Store, amanah dalam muamalah. Akhwanil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, setelah kita melaksanakan sholat subuh, maka sebagaimana biasanya kita akan lanjutkan dengan pelajaran tafsir dari surat Al-Mulk. Kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan, lantas bagaimanakah pengingkaran Allah terhadap mereka? Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Apakah mereka tidak melihat kepada burung yang berada di atas mereka dalam keadaan mengibas-ngibaskan sayapnya? Tidak ada yang menahan mereka di udara sana, melainkan hanya Allah yang Maha Pengasih. Sungguhnya Dia dengan segala sesuatu Maha melihat. Allah Tabaraka wa Ta'ala pada ayat yang ke-18 mengingatkan kita tentang orang-orang terdahulu. Orang-orang yang telah mendustakan Allah dan Rasul yang diutus kepada mereka. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan. Fakaifa kana nakir. Lantas bagaimana pengingkaran Allah terhadap mereka? Kaifa kana inkari lahum wa mu'aqabati lahum. Bagaimana pengingkaran Allah dan hukum Allah yang menimpa mereka? Mereka dibinasakan dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan umat-umat terdahulu bila telah dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah, tidak ada yang tersisa satu pun di antara mereka. Karena saking kerasnya azab dan siksa yang diturunkan oleh Allah. Dan perhitungan Allah beserta siksanya terkadang disegerakan oleh Allah di dunia ini sebelum akhirat. Bahkan peristiwa ini terjadi tidak saja pada umat-umat terdahulu, bahkan pada umat ini. Beberapa orang, beberapa kaum, beberapa tempat dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah dari umat ini karena pendustaan mereka. Walaupun tidak seluruhnya dari umat ini dihabisi oleh Allah, tapi bukan berarti siksa Allah tidak mengintai kita bila kita mendustakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di ayat selanjutnya Allah katakan, Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Allah tunjukkan kemahakuasaannya kepada manusia
bagi orang-orang yang mau berfikir. Apakah mereka tidak mau melihat kepada burung yang ada di atas mereka, safatin wa yakbid, mengibas-ngibaskan sayapnya. Mereka bisa bertahan di udara tanpa jatuh. Siapa yang menahan mereka bisa terbang di udara? Tidak ada lain dan tidak bukan kecuali hanya Allah yang Maha Pengasih. Ma yumsikuhunna illar rahman. Coba pikirkan betapa hebatnya kekuasaan Allah tersebut. Sehingga manusia tidak akan bisa melawan Allah tabaraka wa ta'ala. Hebatan mana, burung atau pesawat? Ya, sudah tentu pasti burung itu lebih sempurna daripada pesawat. Burung makhluk hidup, ada nyawanya. Mendengar, melihat, makan, minum, mengeluarkan kotoran dan sebagainya. Karena kuasa Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, ini dalil yang menunjukkan salah satu yang menambahi keimanan seorang hamba adalah berfikir tentang ciptaan-ciptaan Allah. Betapa maha kuasanya Allah tabaraka wa ta'ala. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Dia dengan segala sesuatu maha melihat. Segala sesuatu disaksikan oleh Allah dan Allah maha tahu mana yang paling bermaslahat untuk mereka. Maka rekreasi yang paling bagus adalah memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah dalam rangka menambah keimanan. Bukan hanya bersenang-senang dengan tempat yang indah atau dengan makhluk yang Allah ciptakan di sekitar kita, tetapi juga memikirkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam semua ciptaan Allah itu akan berujung kepada satu kesimpulan betapa hebatnya Allah. Maka manusia bisa mengambil percontohan dari ciptaan-ciptaan Allah itu untuk mempermudah kehidupan mereka. Sehingga ahli-ahli yang mencetuskan berbagai penemuan baru itu lahir dari memperhatikan apa yang ada di sekitarnya. Tapi asalnya semua adalah dari penciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian ayat yang serupa juga Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat ke-79. Allah berfirman, Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis sama. Apakah mereka tidak melihat kepada burung yang diterbangkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di atas langit sana, fi jawis sama. Ma yumsikuhunna illallah. Tidak ada yang menahan mereka di udara sana kecuali hanya Allah. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yu'minun.
Sungguhnya di dalam hal tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau beriman. Jadi memang kita harus berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah itu untuk menambah keimanan. Ini salah satu cara yang sangat efektif. Ya. Kekaguman kita kepada ciptaan-ciptaan Allah itu akan membuat bertambahnya iman. Nah, maka orang-orang yang beriman ketika melihat kehebatan-kehebatan Allah di dalam ciptaannya, bertambah keimanannya, bertambah tunduknya kepada Allah, bertambah pula rasa cintanya kepada Allah. Karena semua ciptaan itu ditundukkan buat manusia agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan orang yang ngantuk di majelis ini pun kalau kita lihat, kita pikirkan dia, kok bisa manusia ngantuk, ya kan? Masya Allah, luar biasa. Ya, coba kalau dia nggak ngantuk, kan kasihan banget dia. Ngantuk itu kan kasih sayang Allah. Betapa maha besarnya Allah. Ya. Semuanya kalau kita pikirkan dan kita kaitkan dengan kemahakuasaan Allah, bertambah iman kita. Antum berpikir nggak, kalau seandainya manusia nggak bisa ngantuk, nggak bisa tidur, betapa tersiksanya manusia. Antum pernah nggak bisa tidur? Itu kan suatu hal yang menjadi penyakit kalau bagi manusia, iya kan? Nggak bisa ngantuk, nggak bisa tidur, kita akan binasa. Sehingga sampai diciptakan ada pil untuk membuat bisa tidur. Sementara Allah Tabaraka wa Ta'ala dari kesempurnaannya tidak ngantuk dan tidak tidur. Ya. Sehingga Allah katakan, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Itu kesempurnaannya. Manusia kesempurnaannya ngantuk dan tidur. Nah. Kalau nggak bisa ngantuk, nggak bisa tidur, binasa dia. Hanya saja ditempatkan pada tempat yang sesuai. Ya, ditempatkan pada tempat yang sesuai. Nah, taib. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Siapakah pasukan yang akan menolong kalian min dunir rahman, tanpa Allah yang maha pengasih? Artinya siapa yang bisa membantu kalian, menolong kalian melawan setiap hal-hal yang akan membahayakan kalian? Kalau bukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga Allah menjelaskan di akhir ayat bagaimana pembangkangan orang-orang kafir dalam keadaan mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa menolong dan menyelamatkan mereka kecuali hanya Allah. Tapi mereka, kata Allah, inil kafiruna illa fi ghurur. Tidaklah orang-orang kafir itu melainkan senantiasa berada dalam ghurur, dalam keadaan terpedaya. Terpedaya dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya, sehingga masih saja dia durhaka kepada Allah. Padahal dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkannya, tidak ada yang bisa menolongnya kecuali hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Nah, sementara orang-orang yang beriman, mereka selalu bergantung kepada Allah, berpasrah kepada Allah. Mereka serahkan keselamatan mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tidak ada yang maha kuasa untuk menyelamatkan mereka kecuali hanya Allah. Oleh karena itu, di dalam peperangan sekalipun orang-orang yang beriman tidak bergantung kepada kekuatan mereka, tetapi kepada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di dalam perang Uhud, kaum musyrikun yang dipimpin oleh Abu Sufyan mengatakan, lanal uzza wala uzza lakum. Kami punya berhala Uzza dan kalian tidak punya Uzza. Mereka berbangga dengan berhalanya, seolah-olah berhala itu yang mendatangkan kemenangan. Bahwa kalian kalau ingkar kepada berhala Uzza, kalian akan binasa, kualat kalian nanti. Jadi mereka berbangga dengan Uzza. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada sahabatnya untuk menjawab dengan mengatakan, Allahu maulana wala maula lakum. Allah adalah pelindung kita dan kalian tidak punya pelindung. Karena Uzza tidak akan bisa melindungi mereka dari bahaya. Ya. Yang bisa melindungi manusia dari bahaya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, maka orang yang beriman bergantung hatinya kepada perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berlindung kepada Allah, maka tidak ada yang bisa menakutkannya dan mengkhawatirkannya, dan tidak pula ada yang bisa membuatnya menjadi cemas. Di dalam kehidupan ini terlalu banyak perkara-perkara yang mengkhawatirkan kita tentang kehidupan, ya, tentang masalah rezeki, tentang masalah pasangan, tentang masalah anak, tentang masalah masa depan, ya, belum lagi berbagai macam krisis. Tapi kalau hati kita bergantung kepada Allah, maka tidak akan ada yang membuat kita menjadi takut dan cemas. Sebab kita tahu bahwa yang mengaturnya adalah Allah. Apa yang harus kita takutkan? Ya. Ketika pandemi COVID melanda dunia, apakah orang-orang yang beriman takut akan penyakit, akan bakteri, akan virus, akan wabah? Antum takut enggak? Antum takut enggak? Kalau ana takut. Ya. Takut yang bersifat manusiawi. Setiap manusia pasti takut kepada hal yang akan mencelakainya. Hanya sebatas itu, tapi kita harus menggantungkan hati kita kepada Allah, mempasrahkan diri kita kepadanya, berlindung kepadanya, memohon kekuatannya. Itu yang membuat keberanian di dalam hati kita, ya, dan juga sekaligus ketenangan. Karena kita yakin tidak ada yang bisa memberi manfaat atau mendatangkan bahaya kecuali hanya Allah. Ya. Kekuatan ini yang melindungi kita dari berbagai macam bahaya. Banyak orang yang yakin dengan Allah, meskipun di masa pandemi itu orang-orang di sekitarnya pada bergelimpangan, dianya selamat. Karena kekuatan hati yang selalu berlindung kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang yang kena COVID itu semakin parahnya karena hatinya dibuat sangat takut kepada penyakit yang sedang menimpanya. Ya. Sehingga sudahlah dia kena COVID, kemudian mentalnya drop, tambah habis dia. Sehingga banyak yang wafat. Tapi orang yang hatinya kuat dengan Allah, kekuatan itu yang akan menyingkirkan segala bentuk hal-hal buruk, termasuk penyakit. Jadi kekuatan yang paling inti pada seorang yang beriman, ketergantungannya kepada Allah, kepasrahannya kepada Allah, berlindungnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di tengah-tengah manusia yang diliputi dengan berbagai macam ketakutan dan kecemasan, dia mempunyai keberanian karena selalu bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini keyakinan yang harus kita punya. Ya. Sebab tanpa Allah kita tidak akan bisa apa-apa. Ya. Maka dalam ayat ini Allah katakan, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Siapakah pasukan yang bisa menolong kalian tanpa Allah yang Maha Pengasih? Ya. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita, menolong kita dan membantu kita apapun yang kita hadapi. Makanya orang yang kuat ketergantungannya, kepasrahannya, perlindungannya kepada Allah, di dalam hatinya ada keberanian menghadapi tantangan apapun di dalam hidup ini. Ya. Sehingga kalau di dalam hati kita ada keberanian dan kekuatan bersama Allah, kita tidak gampang panik dalam menghadapi situasi. Ya. Tapi kalau kita jauh dari Allah, ya, kita lebih berpegang kepada hal-hal yang sifatnya materi, kita akan gampang panik dalam menghadapi situasi. Terlebih kalau kita tidak mempunyai tempat untuk selamat, untuk berlindung, kita akan panik. Tapi orang yang berpasrah kepada Allah, dia akan tenang segenting apapun situasinya. Seperti Nabi SAW ketika dikepung oleh orang-orang Quraisy yang mengejarnya sampai ke Gua Thur. Beliau bersama Abu Bakar yang berada di dalamnya dalam keadaan sudah hampir ketahuan. Karena orang-orang Quraisy itu berada di sekitar gua dan hampir saja mereka melihat tempatnya Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar menangis karena mengkhawatirkan keselamatan Nabi SAW. Ya. Apa yang membuatmu menangis wahai Abu Bakar? Ma yubkika? Itu pertanyaan Nabi SAW. Ya. Abu Bakar menangis karena mengkhawatirkan keselamatan Nabi SAW. Nabi mengatakan, ma ra'yuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Ya. Apa pendapatmu tentang dua orang Allah sebagai pihak ketiganya? Maka tidak akan ada yang bisa mencelakainya. Itulah ketenangan Rasulullah SAW ketika hati benar-benar bergantung kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun menghadapi raja yang sangat zalim, yaitu Fir'aun, laknatullah alaih. Allah katakan, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan melihat, kata Allah. Jangan khawatir, jangan takut. Hadapi dia.
Maka kalau antum mau protes sama pejabat yang merugikan, ya, datangi orangnya. Gak usah takut, sampaikan yang hak kepadanya, nasihati dia. Afdalu jihadin kalimatu haqqin inda sultanin jair. Seutama-utama jihad adalah kalimat yang benar, kalimat yang hak yang diucapkan di hadapan penguasa yang zalim. Nggak usah demo-demo. Ngapain? Buang-buang waktu, buang-buang duit, ya, dan juga mengganggu orang lain. Kalau memang ingin menyampaikan yang benar, sampaikan di hadapannya. Itu seutama-utama jihad. Ya, langsung ke orangnya. Sebagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun menasehati Fir'aun laknatullah alaih. Kalau kemudian ada resikonya, ya udah sabar di jalan Allah. Ya, namanya juga berjuang di jalan Allah. Nah, itu yang dihadapi oleh para nabi dan para rasul serta orang-orang saleh di masa salaf. Mereka dipenjara oleh penguasanya, tapi mereka sabar. Taib, mereka selalu tenang menghadapi situasi genting. Siapapun yang mereka hadapi, karena kuatnya ketergantungan mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, jadi kata Allah, inil kafiruna illa fi ghurur. Ya, orang-orang kafir itu selalu berada di dalam tipu daya. Ya. Tayyib, dalam ayat selanjutnya Allah katakan, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapakah yang bisa memberi rezeki kepada kalian bila Allah menahan rezekinya? Ada yang bisa memberi rezeki selain Allah? Enggak ada. Ya. Dan orang-orang kafir pun yakin akan hal itu. Yang bisa memberi rezeki kepada manusia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi kata Allah, ballajju fi utuwin wa nufur. Akan tetapi mereka masih saja terus-menerus bersikeras, laju, ya, bersikeras fi utuwin wa nufur, di dalam kesombongan, keangkuhan dan lari dari kebenaran. Nufur adalah lari dari kebenaran. Nah, dia makan rezeki dari Allah, tapi dia durhaka kepada Allah. Nah, padahal tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali hanya Allah. Ya. Oleh karena itu, apa yang Allah katakan di dalam ayat ini menjadi pelajaran bagi kita orang-orang yang beriman. Yang kita makan itu rezeki Allah. Maka kalau yang kita makan itu rezekinya Allah, apa yang seharusnya kita lakukan? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita makan rezeki Allah, tetapi kita malas beribadah kepada Allah. Ya. Anda saja, bila Anda mempekerjakan seseorang, Anda bayar, Anda gaji dia, tapi dia malas kerjanya, bahkan kerjanya sama orang lain, kira-kira Anda jengkel nggak? Kalau di perusahaan langsung dipecat itu, iya kan? Ngapain gaji orang kayak gitu? Iya nggak? Yang ngasih gajinya, yang membayar dia kita, tapi dia kerjanya melayani orang lain, malah jualan produknya perusahaan lain. Kira-kira Anda hidupi terus nggak dia? Wah, bagus nih karyawan kayak gini nih, kita pelihara nih orang kayak gini. Nggak akan mungkin.
Lah sekarang kita makan rezekinya Allah, tapi perhatikan, Allah masih biarkan kita hidup di buminya. Ya, dikasihnya kita tempat tinggal, disediakannya segala kebutuhan kita. Ya, masih diberinya kita kesempatan untuk beratap dengan langitnya. Coba kalau kita diusir oleh Allah dari bumi dan langitnya, kemana kita tinggal? Ya, itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia-manusia durhaka ini masih saja justru mengibadahi yang selain Allah tabaraka wa ta'ala. Betapa murkanya Allah kepada manusia yang seperti itu. Maka ini pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Semakin Allah tambah rezeki kita, semestinya apa yang kita lakukan? Semakin malas kita ibadah, atau semakin rajin kita ibadah? Semakin rajin. Teorinya. Prakteknya, wallahu a'lam bishawab. Ya, pada kenyataannya kebanyakan orang semakin ditambah rezekinya oleh Allah, semakin jauh dia dari Allah. Semakin malas ibadahnya terhadap Allah. Ya, bahkan kalau semakin sibuk dia dengan pekerjaannya, karena rezekinya dilapangkan oleh Allah, sholatnya terganggu, ya, zikirnya terganggu, baca Qur'annya terganggu, ya, bahkan pengajiannya pun terganggu. Ya. Berarti kalau diibaratkan kita karyawan di perusahaan, kita karyawan yang baik atau karyawan yang kurang ajar? Hah? Antum mau nggak melihara karyawan yang kayak gini? Kalau kita langsung pecat. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala memberi kesempatan kepada kita. Karena luasnya kasih sayang Allah. Masih saja kita diberi berbagai nikmat oleh Allah. Tapi ingat, jangan sampai ini membuat kita semakin terlena, semakin jauh dari Allah. Ada yang namanya apa? Istidraj. Memang Allah kasih, nah biarin. Ya, makan terus, ambil semuanya. Tapi ingat, suatu saat nanti ada perhitungannya di sisi Allah. Semakin kita jauh dari Allah dengan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, semakin dalam pula kita jatuh ke dalam api nerakanya kelak. Ya. Ketika seorang hamba terus diberi nikmat oleh Allah, tapi dia justru semakin jauh dari Allah, itu berarti Allah sedang mengulurnya di dalam kebinasaan. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kata Allah. Kami akan ulur waktu mereka dari arah yang mereka tidak menyadarinya. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan aku tuangkan segala nikmatku kepada mereka, tapi ingat kata Allah, tipu dayaku adalah sesuatu yang sangat kuat. Berarti ketika kita tidak mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut, rezeki yang Allah berikan kepada kita, artinya bahwa kita mencelakai diri kita sendiri. Pernah suatu saat, sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW keluar di tengah malam. Demikian pula dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Kemudian mereka ketemu di tengah jalan. Lalu Nabi SAW bertanya kepada dua sahabatnya, "Ma akhrajakuma?" Apa yang membuat kalian keluar di malam hari ini? Mereka menjawab, "Akhrajana alladhi akhrajaka ya Rasulullah." Yang membuat kami keluar adalah apa yang membuatmu keluar ya Rasulullah. Apa itu? Al-ju', rasa lapar. Ya. Siapa nih yang sering keluar malam cari mie goreng karena lapar? Ya. Kebiasaannya
Orang di Jogja ya, biasa keluar malam cari mie goreng, cari makanan lah untuk menghilangkan rasa lapar. Baik. Nah, ini terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mendatangi sebahagian sahabat Ansor. Sampai di rumahnya, mereka disuguhi susu dan dipotongkan seekor kambing kecil yang disuguhkan bersama roti. Mereka makan sampai kenyang. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah sahabat tersebut bersama dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, dan Nabi mengatakan, wallahi, demi Allah, innakum latus'aluna an hadhihin ni'am. Ya, sungguhnya kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap nikmat ini. Ya. Setelah perutnya kenyang, untuk apa dia pergunakan? Ya. Apakah untuk beribadah kepada Allah, atau kalau perutnya dah kenyang makan mie goreng terus nonton bola? Ya. Allahul musta'an. Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang luput dari perhitungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh bersikap seperti orang-orang kafir. Mereka makan rezekinya Allah, tapi mereka masih saja terus-menerus di dalam kesombongan dan keangkuhan mereka, tidak mau mengibadahi Allah dan juga lari daripada kebenaran. Itu yang Allah katakan di dalam ayat ini. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Nah, lalu di ayat selanjutnya, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Nah, kata Allah, apakah orang yang berjalan dalam keadaan mukibban ala wajhi, dalam keadaan tertelungkup di atas wajahnya, ahda, lebih mendapatkan hidayah, amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim, ataukah orang yang berjalan tegak lurus di atas siratil mustaqim, di atas jalan yang lurus. Nah, ini perumpamaan yang Allah buat bagi orang kafir dan orang yang beriman. Ya. Orang yang kafir itu Allah ibaratkan seperti orang yang yamshi mukibban ala wajhi, orang yang berjalan dalam keadaan tertelungkup di atas wajahnya. Artinya orang yang berjalan secara membabi buta, ya, tidak tahu arah, dhal, ya, orang yang berjalan dalam keadaan membabi buta tidak tahu arah, ya, seruduk sana seruduk sini, nggak ngerti mana yang benar mana yang batil, nggak tahu mana yang halal mana yang haram, sikat semua. Itu orang kafir. Ya, bagi mereka yang penting perutnya kenyang. Ya, kehidupan mereka layaknya hewan, pikirannya hanya mengisi perutnya dan memuaskan syahwatnya. Nggak peduli mana yang hak, mana yang batil, ya, mana yang halal, mana yang haram. Itu nggak penting bagi mereka. Maka Allah ibaratkan seperti orang yang berjalan dalam keadaan tertelungkup di atas wajahnya. Ya. Apakah orang yang seperti ini, kata Allah, ahda, lebih mendapatkan hidayah, lebih mendapatkan petunjuk, lebih lurus jalannya, atau orang yang Allah ibaratkan yamshi sawiyan ala siratim mustaqim, orang yang berjalan dalam keadaan tegak lurus dan berada di jalan yang mustaqim, jalan yang lurus.
ya, berjalan di atas petunjuk Allah tabaraka wa ta'ala yang menyampaikannya kepada surga Allah. Ini adalah ibarat bagi orang-orang yang beriman, yang selalu berada di dalam petunjuk Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, di dalam ayat lain, dalam surat Shaufat ayat ke-22 dan yang selanjutnya, Allah berfirman, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim." Kata Allah, kumpulkanlah orang-orang yang zalim itu dengan orang-orang yang sejenis dengan mereka, serta segala sesuatu yang mereka ibadahi selain Allah, dan tunjukkan kepada mereka jalan menuju neraka jahanam. Waqifuhum innahum mas'ulun, dan tahanlah mereka, sungguhnya mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Malakum la tanasarun, kenapa kalian tidak bisa saling membantu? Maksudnya nanti di hari kiamat, ya, tidak yang menyembah dan tidak pula yang disembah, tidak ada yang bisa saling membantu di hadapan Allah. Bal humul yauma mustaslimun, bahkan pada hari itu kata Allah, mereka hanya bisa berpasrah kepada keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang berjalan tertelungkup di atas wajahnya ini, ketika di dunia dia tidak tahu arah, ya, dia berjalan di dalam kegelapan, ya, sesat, sehingga berjalannya seperti orang yang membabi buta. Dan di akhirat dia juga seperti itu keadaannya, berjalan dalam keadaan tertelungkup di atas wajahnya dan sampai kepada tujuan akhirnya adalah neraka jahanam. Maka datang dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, sebagaimana di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ya, ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa yuhsyarun nasu ala wujuhihim?" Ya Rasulullah, bagaimana manusia itu dibangkitkan di atas wajah mereka? Ya. Artinya kok ada orang yang dibangkitkan oleh Allah berjalan dalam keadaan tertelungkup di atas wajahnya? Bagaimana itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Alaisal ladzi amsyahum ala arjulihim?" Bukankah Allah yang mampu membuat mereka berjalan di atas kedua kaki mereka? Qadiran ala ayyumsyiyahum ala wujuhihim. Bukankah Allah yang mampu membuat mereka berjalan di atas kedua kaki mereka juga mampu membuat mereka berjalan di atas wajah mereka? Ini kejadian di hari kiamat. Hadisnya sahih dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik. Itu jawaban Nabi SAW. Ya. Ya gimana orang jalan di atas wajahnya? Berarti subhanallah, betul-betul dihinakan oleh Allah. Ya. Dan penghujungnya dia sampai masuk terjerembab di dalam neraka jahanam. Seperti dalam ayat tadi, Allah katakan uhduhum ila siratil jahim, tunjukkan kepada mereka jalan menuju neraka jahanam. Nah, maka hidayah dari Allah yang merupakan keimanan, ketakwaan, terlebih lagi kita diberi oleh Allah hidayah untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup seorang hamba. Ya, bahkan lebih berharga daripada harta dunia sekalipun. Hidayah Allah itu tidak bisa dibeli dengan dunia dan seisinya. Sebab hidayah Allah itu hanya karunia yang Allah istimewakan bagi orang-orang yang Allah kehendaki kebaikannya.
Maka ini adalah hadiah terindah di dalam hidup. Ketika kita dibuat oleh Allah mau menerima Islam, memegang keimanan dan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita pikirkan, apakah semua orang dibuat oleh Allah mau menerima hidayahnya, masuk ke dalam Islam dan mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Betapa banyak orang yang hidup di dalam kekafiran, yang Allah ibaratkan seperti orang yang berjalan tertelungkup di atas wajahnya. Ya. Mana yang lebih banyak jumlahnya, orang yang beriman atau orang yang kafir? Sekarang berapa penduduk dunia? Berapa miliar, Pak? 7, 8 miliar? Ya, antara 7 sampai 8 miliar. Ya, penduduk dunia. Yang mayoritas orang-orang kafir atau orang-orang Islam? Masya Allah. Nah, orang-orang kafir itu jumlahnya jauh lebih banyak. Ya, mereka yang dominan di muka bumi ini. Berarti orang yang Allah buat dia mau menerima keislaman, diberi hidayah hatinya oleh Allah, itu hanya sedikit di antara manusia. Allah istimewakan dia. Kenapa dia diistimewakan oleh Allah sehingga Allah buat dia mau menerima Islam dan menjadi muslim? Apakah karena dia banyak hartanya? Tidak. Apakah karena kedudukannya tinggi di tengah-tengah manusia? Tidak. Apakah karena dia wajahnya paling ganteng? Tidak, banyak kok yang jelek. Ya, baik yang laki ataupun yang perempuan, tapi dia muslim dan muslimah. Ya. Keistimewaan hidayah Islam itu lebih indah daripada wajah dan penampilan mereka. Membuat mereka terlihat istimewa karena dia muslim ataupun muslimah. Masya Allah. Orang kafir itu walaupun ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi kafir. Kafir ya kafir. Welek. Iya kan? Namanya juga kafir gitu. Ya, karena kekafirannya menutupi kegantengannya dan kecantikannya itu tadi. Ya, subhanallah. Dan di antara sekian banyak umat Islam, berapa jumlah umat Islam di dunia sekarang? Nggak tahu juga ya berapa ya. Nggak ada sensusnya. Baik, al-muhim banyaklah ya. Dari sekian banyak umat Islam di berbagai penjuru dunia, apakah semua mereka diberi hidayah mau mengikuti sunnah Nabi SAW? Tidak juga. Mereka punya hidayah Islam tetapi tidak mempunyai hidayah sunnah. Berarti ketika kita Allah bukakan hatinya menjadi orang-orang yang mau mengikuti sunnah Nabi SAW, ini istimewa yang lebih langka daripada hidayah Islam. Ini hadiah yang lebih berharga dibandingkan hanya hidayah Islam. Karena Islam saja nggak cukup untuk sampai ke surga. Yang membuat orang sampai ke surga itu di samping keislamannya juga dia harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah pada Sahih Al-Bukhari yang sering kita sebutkan. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Nabi. Semua umatku masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggan. Wa man aba ya Rasulullah, siapa orang enggan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, orang yang mau ikut ajaranku, sunnahku, maka dia masuk surga. Wa man asani, siapa yang durhaka kepadaku, tidak mau mengikuti sunnah beliau alaihi salatu wassalam, maka faqad aba, dialah orang yang telah enggan masuk surga. Jadi ini hidayah yang lebih berharga ya, dari hanya sekedar Islam. Ini lebih istimewa. Hanya orang-orang pilihan Allah yang Allah inginkan dia sampai kepada surga Allah yang Allah pilih untuk mendapatkan hidayah ini. Ya. Apakah karena dia kaya? Enggak.
Apakah karena dia punya kedudukan? Enggak. Apakah karena dia ganteng atau cantik? Enggak. Apakah karena dia kerabat Nabi? Enggak. Apakah dia ahlul bait? Enggak. Ya. Jadi kenapa dia kok bisa mendapatkan hidayah Islam dan hidayah sunnah itu? Alasannya apa? Apa alasannya, Pak? Kok Bapak berhak menerima hidayah Islam dan hidayah sunnah? Memang Bapak ada apa? Nggak tahu juga, Ustaz. Ya, semua adalah hak mutlak bagi Allah. Allah yang pilih. Memang Allah tahu, berarti Allah tahu bahwa hati kita memang pantas menerimanya. Sebagaimana Allah tahu hati siapa yang pantas menerima risalah kenabian dan kerasulannya. Jadi kita orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya, nggak ada nikmat yang lebih indah di dalam hidup kita melebihi hidayah Islam dan hidayah sunnah. Karena Allah ingin mengistimewakan kita termasuk orang-orang yang Allah pilih dan berhak untuk surganya. Maka kewajiban kita jangan menyia-nyiakan hidayah Allah tersebut. Harus kita jaga dengan sungguh-sungguh. Caranya bagaimana? Dengan mempelajari sunnah Nabi SAW, berislam dengan baik secara sunnah Nabi SAW, supaya kita benar-benar bisa mewujudkan sampai kepada surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, pelajari agamanya, Al-Quran dan sunnah secara baik, lalu amalkan, wujudkan di dalam kehidupan. Ya, baik dalam perkara akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, budayanya, politiknya, ekonominya, semua aspek kehidupan. Pelajari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Supaya hidayah ini benar-benar membawa kita berujung sampai kepada surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu caranya. Nah, kalau kita sia-siakan hidayah ini, udah diberi hidayah Islam oleh Allah, jadi muslim. Diberi pula hidayah sunnah oleh Allah, sehingga kita dikenalkan oleh Allah dengan pengajian-pengajian sunnah, ustadz-ustadz sunnah, dikenalkan dengan dakwah sunnah. Kitanya kemudian nggak pandai menjaganya, ya, males ngajinya, males ibadahnya, padahal jalannya terbuka ini. Allah sudah tunjukkan kepada kita, ini loh, ya, kamu saya pilih untuk kamu tahu ini. Ini loh, saya bukakan jalannya kalau kamu ingin sampai kepada surga Allah. Kitanya malah males-malesan. Males belajarnya, mengajinya, atau males juga mengamalkannya. Berarti yang salah siapa? Siapa yang salah? Kita yang tidak pandai mensyukuri hidayah tersebut. Jadi kalau pada akhirnya katanya orang yang ngikuti sunnah sampai surga, kok saya enggak, Ustadz? Ya kalau memang ternyata kita nantinya na'udzubillah tidak sampai kepada surga Allah, pasti ada yang salah pada diri kita. Ya, mungkin kita salah dalam mensikapi hidayah Allah ini. Ya, entah karena dalam belajar kita yang salah, ya, kita yang males-malesan, tidak sungguh-sungguh, sehingga banyak hal yang kita tidak tahu kita langgar karena kita nggak belajar, atau kita sudah tahu ilmunya tidak kita amalkan. Ya. Maka semua itu tergantung bagaimana kita mau menjaga hidayah dari Allah dengan memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Nah, yang jelas kalau kita ingin seperti yang Allah katakan, yaitu orang yang yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, berjalan tegak lurus di atas jalan yang lurus, hendaklah kita bergiat dalam belajar akan agama Allah dan juga amalkan setiap ilmu yang kita ketahui. Nah, karena jalan yang lurus itu
berdiri di atas ilmu dan amal. Ya. Nah sekarang apa hukumnya belajar agama? Wajib. Apa hukumnya mengamalkan ilmu? Wajib. Ya. Oleh karenanya, kalau kita tidak melaksanakan kewajiban ini, kita yang mencelakai diri kita sendiri. Ya. Sebuah salah kaprah yang tertanam dalam pikiran banyak orang bahwa belajar agama itu seolah-olah tidak wajib. Ya. Sehingga belajar agama itu dijadikan nomor sekian. Padahal sebelum dia beribadah kepada Allah, dia harus belajar agama dengan sebaik-baiknya supaya tidak salah ibadah. Makanya kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Ada nih bapak-bapak yang senangnya ibadah aja, ngaji males. Ya. Yang penting ibadah aja. Sholat, puasa, ini itu. Ya. Semangat haji, semangat umroh, semangat sedekah dan lain-lain. Tapi ngaji males. Bener nggak itu? Itu salah. Sesatnya orang-orang Nasoro itu karena rajin ibadah, nggak mau ngaji, ya kan? Orang Nasoro itu sesat, ya, sehingga dicap sebagai waladhdallin, sebagai orang-orang yang sesat yang kita berlindung kepada Allah daripadanya, karena mereka hanya mau beribadah tanpa ilmu. Ya. Nah, kita yang sudah kenal pengajian sunnah ini harus rajin ngaji supaya mengerti tentang Islam dengan baik, kemudian baru kita bisa beribadah secara benar. Ya. Akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini perumpamaan yang dibuat oleh Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa orang kafir itu Allah katakan seperti orang yang berjalan di atas, tertelungkup di atas wajahnya, sementara orang-orang yang beriman adalah orang yang berjalan tegak lurus di atas jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini untuk materinya. Billahi taufik. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai belajar agama itu wajib, juga sholat itu ya juga wajib. Tapi kalau sering-sering tidak mengikuti kajian, itu apakah juga tidak wajib? Maksudnya gimana pertanyaan? Maksudnya itu ya, kalau belajar agama itu kan agama kita. Ya. Sholat juga wajib, ya. Tetapi kalau ada udul tidak mengikuti pelajaran agama, itu apakah juga tidak wajib? Tidak wajib. Mohon juga. Apakah jadi uzur gitu ya? Ya. Taib. Belajar agama itu wajib, ya. Bukan berarti kalau kita kemudian ada uzur untuk mengaji, kita berdosa, tidak juga. Karena belajar itu kan sifatnya umum. Dalam artian kita boleh belajar kapanpun, dengan siapapun, selama yang kita pelajari adalah Al-Quran dan Sunnah, dan yang mengajarkannya menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Bapak wajib nggak hadir pengajian ini? Wajib ya. Kalau nggak ada atur. Ya. Yang nggak wajib mengikuti pengajian ini nggak wajib. Ya. Ini mengikuti pengajian tafsir setiap pekan kedua di Ahad pagi setelah sholat subuh itu nggak wajib, sunnah saja, dianjurkan. Ya. Yang wajibnya belajar, tapi nggak mesti harus di majelis ini. Yang penting Bapak belajar. Entah kepada pengajian yang mana, yang penting itu pengajian sunnah. Entah kepada ustadz siapa, yang penting itu ustadz sunnah. Ya.
Jadi jangan nggak belajar, itu yang penting. Teruslah mengaji, terutama hal-hal yang terkait dengan akidah, ya, termasuk juga kajian tafsir, kemudian pembahasan tentang hadis-hadis hukum, supaya ngerti tentang hukum-hukum, tentang sholat, tentang puasa dan lain sebagainya. Ya. Maka apa yang wajib kita ibadah kepada Allah menjadi wajib untuk kita belajar. Misalnya belajar tentang sholat, belajar tentang puasa yang wajib, tentang zakat yang wajib, tentang haji yang wajib. Amalan-amalan wajib itu ketika kita akan mengamalkannya, kita harus belajar dulu tentang ilmunya supaya benar. Ya. Termasuk perkara-perkara akidah yang menjadi kewajiban untuk kita yakini terkait dengan Allah, para malaikatnya, para rasulnya, kitab sucinya, hari akhirat, tentang takdir, tentang rukun iman yang 6. Itu harus kita pelajari. Tapi ngajinya sama siapa? Nggak mesti harus kepada fulan atau kepada majelis ini, itu yang jelas bahwa selama itu adalah sunnah yang diajarkan sesuai dengan pemahaman salaf, maka silahkan ke majelis yang mana, ke ustadz siapa. Selama ustadznya ustadz sunnah, mengajarkan ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaf. Begitu. Paham, Pak ya? Iya. Tapi kalau belajar di kamu itu tidak sesuai dengan sunnah, gimana Ustaz? Nah, jangan ngaji. Jangan ikuti. Kalau kajiannya tidak kajian sunnah, jangan diikuti. Karena nanti nggak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khawatirnya kita salah ilmu. Kan kita kepinginnya ilmu yang dipelajari adalah apa yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Tapi kan kita bisa memilih-milih, Ustaz. Iya. Ini yang benar, ini yang tidak sesuai, itu kan bisa gitu. Nah itu yang jadi problem sekarang. Kitanya sendiri belum punya ilmu, masih dalam tahap belajar. Bagaimana kemudian kita bisa memilah-milah dan memilih-milih mana yang benar, mana yang salah? Kan Bapak belum tahu nih. Bapak belum punya ilmunya, ya kan? Masih dalam tahap belajar. Bagaimana bisa menilai mana yang benar, mana yang salah? Kan nggak ada, belum punya alat pengukurnya. Ilmunya belum ada, baru mau belajar. Caranya menilai ini yang benar, ini yang salah, jangan-jangan nanti tolak ukurnya adalah perasaan, bukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan ngaji kalau bukan kajian sunnah. Karena kebanyakan dari kita masih awam, belum punya tolak ukur untuk bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ikut pengajian tafsir wajib apa enggak, Pak? Pagi Minggu pagi ini wajib apa enggak, Pak? Sunnah ya. Ya. Tapi jangan enggak hadir minggu depan ya, Pak. Bulan depan. Baik. Ada yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang tua wajah menaikkan, tapi dia itu kerjaannya seperti bahwa yang bilang nanti pekerjaan saya begitu bisa, bagaimana itu? Iya. Ya itu tadi, tidak semua orang Allah muliakan dengan hidayah sunnah. Orang yang tidak Allah muliakan, tidak Allah istimewakan dengan hidayah mau mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dia muslim, tapi tetap saja melakukan perbuatan dosa. Ibadah ya ibadah, sholat ya sholat, bahkan dia puasa juga, bahkan haji, ya gelarnya aja Pak Haji gitu. Orang manggil dia Pak Haji. Tapi kalau tidak Allah beri hidayah hatinya, ya tetap aja dia berbuat dosa. Ya bahkan pekerjaannya sesuatu yang dosa, semacam menjadi rentenir, ya, melakukan riba.
Jadi dia kehilangan hidayah dari Allah. Makanya kalau hati kita sudah dibukakan oleh Allah, mau berislam secara lebih baik, kemudian mau mengikuti sunnah Nabi SAW, itu sangat istimewa, itu spesial. Telurnya 2 kalau martabak ya. Jadi kita orang yang memang dipilih oleh Allah, karena Allah tahu bahwa hati kita mempunyai nilai kebaikan yang lebih daripada orang lain. Hati kita memang pantas untuk menerimanya. Oleh karena itu tinggal bagaimana kita menjaganya. Kalau kita lihat di sekeliling kita ya banyak sekali orang Islam yang nggak keru-keruan. Ya. Entah pelaku riba, entah pelaku zina, entah mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Ada yang bilang gini, kan yang penting hatinya. Yang penting hatinya, bukan penampilannya. Benar nggak itu? Ada juga yang gitu cara berpikirnya. Ya, tentu ucapan ini ucapan yang batil. Orang kalau benar hatinya, maka penampilannya akan baik. Ya, karena penampilan itu cerminan dari hati. Nah, jadi orang yang seperti itu karena memang tidak diberi hidayah oleh Allah. Orang kalau sudah tidak diberi hidayah oleh Allah, nggak ada yang bisa dilakukannya. Mau dibilangin apapun nggak akan nurut, karena tidak punya hidayah. Ya seperti yang sering saya contohkan, ada orang rumahnya di samping masjid, ya, suara azan yang dikumandangkan itu menggelegar ke dalam rumahnya, tapi tidak pernah sekalipun dia sholat ke masjid. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Ya, di mana letak salahnya? Karena dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, barakallahu fikum. Gitu Pak. Nah, bagaimana agar kita terus istiqomah di atas hidayah itu? Masya Allah, alhamdulillah, ini pertanyaan yang baik. Salah satu dari cara-cara untuk istiqamah yaitu belajar. Karena dengan kita menghadiri majelis taklim, pengajian, kita hatinya terus disirami dengan siraman-siraman keimanan. Orang kalau udah jarang hadir kajian, itu pasti bisa dipastikan ya bahwa ada yang bermasalah di dalam keimanannya. Rata-rata orang yang jauh dari pengajian, imannya jeblok. Pasti dia mengalami penurunan iman. Karena pengajian ini, meskipun mungkin tidak 100% kita bisa menangkap ilmu yang ada di dalamnya. Ya. Masing-masing kita ini pemahamannya beda-beda. Ada yang bisa menangkap 70%, 60%, 50%, ada yang 30%, apalagi yang ngantuk entah berapa persen. Ya. Tapi walaupun begitu, hadirnya pengajian ini tidak hanya sekedar kita mendapatkan ilmu, tapi di sana ada rahmat Allah yang Allah turunkan. Ya. Ada 4 hal yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ma yajlisu qaumun fi baitin min buyutillah. Ya. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum. Kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitabullah dan mereka mempelajarinya. Di antara mereka, illa nazalat alaihimul malaikah. Pertama, malaikat turun kepada mereka. Ini di majelis kita ini ada malaikat yang juga ikut bermajelis. Mana coba malaikatnya? Kita nggak bisa ngelihat malaikat. Iya. Tapi sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi di dalam hadis ini, nazalat alaihimu al-malaikah. Malaikat itu turun kepada mereka. Ada malaikat yang mengelilingi kita. Kita duduk bersama malaikat-malaikat Allah. Itu keistimewaan yang luar biasa. Ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh
rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ya. Wa hatat bihim as-sakinah, dan turun kepada mereka ketenangan dari Allah. Ya. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah sebut-sebut mereka, Allah puji-puji mereka di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. 4 kemuliaan. Ya. Pertama, dikelilingi oleh malaikat, duduk semajlis dengan malaikat. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang Allah. Yang ketiga, mendapatkan ketenangan dari Allah. Yang keempat, Allah puji di kalangan para malaikat yang ada di sisi Allah. Kalau tidak ada lain kemuliaan duduk di majelis ilmu kecuali hanya ini, itu sudah cukup. Dan ini baru hanya sebahagian dari kemuliaan duduk di dalam majelis ilmu. Ya. Ini yang tidak ada kalau kita belajarnya lewat YouTube. Ya. Makanya belajar itu tidak bisa lewat YouTube, kecuali kalau tidak bisa hadir. Selama bisa hadir, upayakan bisa duduk di majelis ilmu. Karena paling tidak ada 4 kemuliaan ini. Kita pulang membawa berkah. Ya. Kita dilindungi Allah dan diberi berkah dengan 4 hal yang disebutkan di dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, salah satu cara untuk kita istiqamah sering ngaji, sering hadir kajian. Mau ngantuk, mau gimana, enggak apa-apa, hadir aja. Ya. Karena ada 4 kemuliaan ini paling tidak. Kemudian di antara cara untuk kita istiqamah memperbanyak doa. Karena yang mengokohkan hati kita adalah Allah. Di antara doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku berada di atas agamamu. Maka seringlah meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Juga di antara doa beliau yaitu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Hadis Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Muslim. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-huda, petunjuk, wat tuqa, dan ketakwaan, wal afaf, harga diri, kemuliaan, kehormatan. Yang keempat, wal ghina, dan kekayaan. Juga di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, datangkan kepada diriku ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikan hatiku ya Allah, karena Engkau sebaik-baik yang mensucikan hati. Anta maulaha, anta waliyuha wa maulaha. Engkau adalah pelindungnya dan Engkau adalah Tuhan pemiliknya. Jadi memperbanyak doa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian di antara sebab istiqamah itu bergaullah dengan orang-orang soleh. Ya, jangan bergaul dengan lingkungan circle yang tidak soleh. Kalau ada temannya yang setiap waktu, setiap saat bicaranya bisnis mulu, gak usah deket-deket deh. Karena manusia itu diibaratkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, an-nas kasir bil qata. Manusia itu seperti gerombolan burung. Yushbihu ba'dhum ba'dha. Sebagian mereka akan menyerupai sebagian yang lain. Jadi kalau circle kita orang-orang yang setiap waktu menghabiskan pikirannya, omongannya, pembicaraannya tentang masalah dunia, ya, bisnis terus yang dibicarakan, ya kita ngikut nanti jadi orang seperti itu. Ya, banyak lalainya dari akhirat, pikirannya bisnis mulu. Gitu. Maka pilihlah lingkungan orang-orang yang membuat kita semakin cinta kepada Allah. Orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang rajin baca Quran, orang-orang yang rajin hafal Quran,
orang-orang yang rajin ngaji, orang-orang yang rajin ibadah, orang-orang yang rajin zikir. Nah, cari circle yang seperti itu, lingkungan yang begitu. Ya. Makanya di dalam surat Al-Kahfi itu Allah katakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Kata Allah, sabarlah engkau, buat dirimu sabar bersama orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah pagi dan petang, yang hanya menginginkan wajah Allah. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan engkau palingkan wajahmu daripada mereka hanya karena engkau menginginkan kehidupan dunia. Enggak apa-apa circle kita orang-orang enggak mampu, orang-orang miskin, tapi mereka orang-orang yang rajin ibadah, rajin ngaji, rajin zikir, rajin baca Quran. Ya, karena kita akan termotivasi untuk seperti mereka. Jangan tinggalkan circle yang seperti itu karena mereka orang-orang enggak mampu, kita pilih circle lain, orang-orang yang mungkin bergelimang harta tapi pikirannya dunia mulu. Ya, kalau diajak ngaji ada aja alasannya. Jangan mau tinggal di circle yang seperti itu karena kita akan sama nanti seperti mereka. Makanya kata Allah, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ya. Jangan kau palingkan pandanganmu dari mereka karena hanya semata-mata menginginkan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan engkau ikuti orang-orang yang hatinya sudah kami lalaikan dari mengingat kami. Wa kana amruhu furuta, dan urusannya sudah melampaui batas. Jadi menjaga pergaulan lingkungan itu sangat penting, termasuk memilih tempat tinggal, rumah. Ini jarang kita perhatikan. Ya. Kita milih rumah itu, ada yang milih rumah karena murah. Nggak peduli lingkungannya seperti apa. Ada yang milih rumah karena mewah. Dia mampu beli. Nggak peduli dia lingkungannya seperti apa. Ya, kebanyakan kita tidak memperhatikan lingkungan ini baik nggak untuk agamanya. Ada nggak yang milih rumah karena memperhatikan lingkungannya baik untuk agamanya atau tidak? Coba saya tanya. Dulu antum milih rumah kenapa? Milih tinggal di tempat itu kenapa? Ya. Selalu perhitungan dan pertimbangan kita terkait dengan perkara-perkara keduniaan. Padahal tinggal di sebuah tempat itu sangat berpengaruh kepada kita. Kalau pagi-pagi baru sholat subuh kita sudah disuguhi dangdutan, antum nyaman nggak tinggal di tempat seperti itu? Tetangganya kanan kiri pejudi, lingkungannya seperti Texas, ya, tempat kumpulannya orang-orang kriminal, misalnya. Ya, itu kan berbahaya kepada keimanan kita. Kita sedang zikir, ya, baca ayat, tapi disertai dengan cinta satu malam. Ya, karena tetangganya sedang nyetel dengan suara kuat. Musik-musik yang isinya adalah syahwat. Gimana coba? Maka sangat penting sekali kalau pilih rumah dekat teman-teman yang membuat kita semakin dekat kepada agama. Bila perlu lingkungan pondok pesantren atau komunitas ikhwan-ikhwan yang ngaji. Ya. Nah, ini bagus idenya, Pak. Ya. Buat komunitas yang sudah ngaji di Al-Burhan. Ya. Jadi bisa saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Sehingga sangat penting untuk memilih lingkungan dan teman bergaul. Itu yang menjaga keistiqomahan kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita sendiri, kita lemah pasti. Iya kan? Makanya Nabi Harun itu diutus oleh Allah untuk membantu Nabi Musa, karena Nabi Musa menjadi kuat karena keberadaan Nabi Harun alaihi wassalam. Wa nashuddu 'adudaka bi akhik, kata Allah, dan kami kuatkan lenganmu dengan saudaramu.
Oleh karenanya lingkungan sangat penting. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.